Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kenikmatan dan kesehatan. Tak lupa pula kita sanjung-sajikan kepangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari masa jahiliyah ke masa Islamiyah. Halo pemirsa Nurul Bayan TV, saya Afifah Askiyah ingin menyampaikan tausiah Ramadan yang berjudul Beberapa Manfaat Diturunkannya Al-Quran. Al-Quran adalah penuntun hidup bagi umat manusia kepada kebenaran. Allah juga menjadikan Al-Quran sebagai penyembuh bagi segala penyakit dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Al-Quran sebagai media interaksi dengannya. Al-Quran juga memiliki banyak istimewaan, yaitu keterjagaannya dari kesalahan, kecacatan, dan ketidaksempurnaan. Berikut ini beberapa manfaat diturunkannya Al-Quran. Yang pertama, sebagai petunjuk yang sempurna bagi manusia. Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW agar menjadi petunjuk hidup bagi manusia. Petunjuk kepada jalan yang benar, yaitu jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Petunjuk dari masa-masa yang suram ke masa yang terang benderang. Yang kedua, sebagai media interaksi antara manusia dengan Allah. Al-Quran diturunkan agar bisa menjadi media interaksi antara Sang Pencipta dengan hambanya. Melalui firman-Nya di dalam Al-Quran, manusia bisa memahami dan mendalami maksud ayat tersebut dan secara tidak langsung berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, menjadi jawaban atas penolakan terhadap suatu perbuatan atau pendapat. Pada masa jahiliyah dulu, tentunya terdapat banyak penolakan terhadap munculnya Islam. Kaum kafir pun tidak segan-segan untuk mencelakai Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai bukti atas semua penolakan, pertanyaan, dan kekejaman mereka selama ini. Yang keempat, sebagai obat penenang atau asy-syifa. Al-Quran juga bisa bermanfaat sebagai obat penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada. Ayat-ayat Al-Quran juga ampuh untuk meruqyah orang. Begitu hebatnya Al-Quran yang diturunkan oleh Allah. Yang kelima, sebagai pemutus hukum. Al-Quran diturunkan sebagai pemutus hukum dan pembeda antara yang hak dan batil. Seperti di surah An-Nahl ayat 64. Allah menurunkan Al-Quran agar dapat menjelaskan apa yang diperselisih mereka, menjadi petunjuk bagi orang yang beriman. Yang keenam, mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW adalah turunnya Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber dari segala hukum dan penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Yang ketujuh, penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya. Kitab-kitab Allah sebelumnya diturunkan hanya pada umat zaman tersebut saja. Sedangkan Al-Quran diperuntukkan untuk semua umat hingga akhir zaman. Al-Quran berisi tentang petunjuk kehidupan bagi semua umat di dunia ini dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman, namun menjadi kerugian bagi orang-orang yang zalim. Sekian tausiah dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.